pagi semua. Pagi, Bu. Ya, Ibu lihat semua bahagia. Berarti hidupnya nyenyak. Ya. Ada yang begadang? Berarti semua tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, dan datang ke sekolah juga tepat waktu. Ya. Oke, berarti kabarnya semua baik-baik saja. Ya, ketua kelas siapkan. Berdiri. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Sebelumnya Ibu periksa dulu kerapian. Ya, Ibu harapkan semua rapi dan bersih. Oke, tidak ada masalah. Lihat sebelah sini. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Berarti nggak ada yang sakit, nggak ada yang absen, nggak ada yang izin ya. Ada keluarga, semuanya sudah oke. Senin kemarin Ibu kita sudah melakukan pembelajaran. Sekarang kita akan melakukan proyek. Ya, proyek pembuatan miniatur. Ya, kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya, peralatannya dan bahan-bahannya sudah dibawa? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dibawa, berarti ada yang tidak membawa bahan. Kelompok berapa yang tidak membawa? Ada? Bawa semua. Oke, kalau bawa semua. Ya. Sebelum kita memulai proyek kita, Ibu akan memberikan satu video yang mungkin bermanfaat bagi kamu untuk melaksanakan proyek. Kita lihat videonya dulu ya. Ya, ini nanti mereka persentase. Ya, kira-kira seperti inilah dia. Rantai makanan memiliki fungsi dalam membentuk suatu ekosistem. Yang pertama, satu, alga. Alga berkedudukan sebagai produsen. Kedua, ikan kecil berkedudukan sebagai konsumen tingkat 1. Ketiga, ikan sedang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2. Alga dimakan oleh ikan kecil yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Dan ikan kecil dimakan oleh ikan sedang yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ikan besar mati akan menjadi pengusaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi ya, Ibu kasih ya, supaya ada bahan untuk kalian pertimbangkan. Nama saya Jennifer. Kira-kira seperti itulah hasilnya. Tusuk pakai tusuk gigi atau lidi, kemudian ditancapkan pada styrofoam yang satu lagi. Sudah paham ya cara kerja ya? Ya, kalau sudah paham, silakanlah duduk berdasarkan kelompok. Ibu akan menilai kesiapan bahan-bahan kalian ya. Ini LKPD-nya Ibu bagi kembali ya. Kelompok 1 kalian. Kelompok 2 kalian. Kelompok 3 kalian ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 kelompok 6. Sudah lengkap ya persiapan alatnya. Cepat ya, sangat baik.
persiapan bahan. Ada 4. Kemudian prosedur kerjanya mana tadi LKPD kalian? Oke. Sudah ada. Ya, nanti presentasenya ya. Kelompok 2. Perlengkapan bahan kalian, lem, gunting, gambar-gambarnya. Oke. Sudah siap. Baik. Ya. Kelompok 3. Ada bawa pisau juga ya? Iya. Sudah baik perlengkapan, persiapan bahan, prosedur kerja. Oke. Kelompok 4. Bagaimana? Gunting sudah ada, cutter-cutternya sudah, gambar-gambarnya juga. Oke. Ya, semua sesuai dengan langkah-langkah. Ya. Kelompok 5. Gunting, lem, perlengkapan gambar sudah oke. Ya. Dikerjakan langsung ya. Kalau ada yang kurang tahu nanti tanya sama ibu. Kalian gunting sudah, lining, tutup giginya, lemnya, ininya sudah, LKPD-nya oke. Berarti sudah. Persiapan alatnya, persiapan bahan, prosedur kerja. Oke. Kalau mau buat ini kan jangan dibuang ini. Nah, bisa kamu bilang nanti rantai makanan apa gitu. Ini pun bisa. Segini aja. Ya bisa. Dipotong segini aja untuk samping-sampingnya. Iya. Baru ininya disini. Iya. Ini nanti bisa kamu mungkin buat rantai makanannya, rantai makanan pada ekosistem apa gitu. Jangan dibuang. Kawan-kawannya harus di sini ya. Ini ada di sini. Jadi kalau ada kendala tanya sama ibu ya. Sahira, Devi,
Bang, maju sih kenapa? Abang gigit nih. Bisa sini kok gigit. Makan sih hari itu aku makan gila ini rumput. Berarti pohon kalian ini ditaruh di sini. Pohon kalian ini buatlah aksesoris saja. Iya, nanti ini kelompok sama aja biar ada suara. Kalau mau kalian buat juga boleh di sini. Tapi enggak lah ya. Dia enggak boleh. Potong aja bol. Jadi buat terbang juga. Hadiah. Sama siapa ibu kasih? Nanti di sini. Ya, kalau sudah agak dimundurkan dulu mejanya supaya kelompok yang sudah selesai bisa presentasi. Iya, terus ada itu kan aja papakan itu dia dari bawah. Sudah, waktunya sudah hampir habis. Ayo, cepat. Sudah ya. Kelompok satu. Kita persilahkan kelompok satu untuk maju ke depan. Selamat siang buat Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Di sini kami membuat sebuah presentasi dari ekosistem sawah. Di sini kita melihat proses dari produsen, yaitu padi, dan padi dimakan oleh konsumen 1, ayam, dan konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, yaitu ular, dan juga ular dimakan oleh konsumen 3, yaitu elang. Dan elang pun akan berubah menjadi dan mati dan akan berubah menjadi dekomposer. Oh iya, akan diuraikan. Diuraikan oleh dekomposer. Jika konsumen 3 berkurang, maka populasi dari konsumen 2 menjadi bertambah banyak. Dan populasi konsumen 4 akan menurun karena tidak mendapatkan makanan dari konsumen 3. Maka konsumen 1 akan berkembang pusat, sedangkan konsumen 3 akan berkurang makanan akan putus. Itu dia yang pertanyaan pertama, ketiga dan keempat sama kelima ya. Oke, jadi itu aja presentasi kalian. Bagaimana dengan hasil yang kalian capai? Puas. Berarti kalian lebih memahami mengenai rantai makanan ya. Ya, pada ekosistem ini sawah. Oke. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Selamat siang semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami selesaikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang hasil yang kami buat. Rantai makanan ekosistem hutan. Pertama ada produsen pohon, lalu dimakan konsumen 1 kelinci, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 yaitu ular, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 yaitu serigala, lalu konsumen 3 dimakan oleh konsumen 4 yaitu harimau, lalu ia mati dan menjadi dekomposer.
Lalu saya di sini akan menjawab pertanyaan yang keempat, analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen 3 berkurang? Bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lainnya? Pengaruhnya adalah meningkatnya konsumen 2 dan berkurangnya konsumen 3. Dan populasi konsumen 4 akan terancam dikarenakan konsumen 3 telah berkurang. Begitu juga dengan analisis populasi konsumen 2. Konsumen 2 berkurang dan konsumen 3 akan terancam karena makanannya berkurang. Konsumen 1 juga akan merajalela. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kerja kami mengenai rantai makanan pada ekosistem hutan. Baik, yang pertama ada rumput sebagai produsen, lalu ada belalang sebagai konsumen 1, laba-laba sebagai konsumen 2, katak sebagai konsumen 3, dan yang terakhir ada ular dan elang sebagai konsumen puncak. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang ada pada kertas LKPD. Analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen 3 berkurang? Bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lain? Yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang adalah keseimbangan ekosistem akan terganggu. Analisis apa yang terjadi jika salah satu populasi pada konsumen 2 berkurang? Bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup yang lain? Konsumen 3 akan kesulitan mencari makanan dan populasi konsumen 3 pun akan berkurang. Yang terakhir, hasil setelah kami mengerjakan tugas ini, kami dapat lebih mengetahui tentang rantai makanan yang ada pada hutan. Mungkin sekian dari kami ucapkan terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan rantai makanan yang ada pada sawah. Yang pertama, di sini ada produsen yaitu padi yang akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Lalu konsumen 1 akan dimakan oleh katak sebagai konsumen 2. Lalu katak akan dimakan oleh konsumen 3 yaitu ular. Lalu ular akan dimakan oleh puncak tertinggi konsumen yaitu elang. Lalu elang nanti akan mengurai. Sekian, lalu di sini kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD, yaitu yang pertama ada analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen 3 berkurang, bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lain. Dari pengamatan kami, jika konsumen 3 yaitu ular akan berkurang, itu tidak akan mempengaruhi ekosistem lainnya karena elang bisa saja memakan katak tanpa mempengaruhi ekosistem lain. Ya, terus kami akan menjawab pertanyaan yang lain yaitu analisis apa yang terjadi jika salah satu populasi pada konsumen 2 berkurang, bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup yang lain. Di sini konsumen 2 yaitu katak. Jika katak tidak ada yang memakan konsumen 1 yaitu belalang. Jadi jika tidak ada katak, konsumen 1 akan bertambah banyak dan akan merajalela sehingga produsen yaitu padi akan mengalami pengurangan jumlah panen karena akan dimakani oleh konsumen 1 yaitu belalang yang akan merajalela. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Coba Ibu perhatikan ya. Oke, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Selamat siang semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil kerja kami. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu di sini yang kami kerjakan ada ekosistem hutan. Di ekosistem hutan itu ada beberapa terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya itu ada seperti tumbuhan dan hewan. Lalu komponen abiotiknya ada tanah, rumput, dan langit. Lalu di hutan juga ada yang dinamakan itu proses makan dan dimakan, yang dimana contohnya seperti burung memakan buah dari pohon,
lalu elang memakan tikus, dan singa memangsa kambing. Dan juga di hutan itu terdapat piramida makanan. Piramida makanan itu adalah proses piramida makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Lalu kami akan menjawab soal dari LKPD. Soal yang pertama, analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen 3 berkurang. Jika konsumen 3 berkurang, konsumen tingkat 2 akan semakin meningkat, dan itu akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem hutan. Lalu ada soal kedua, analisis apa yang terjadi jika salah satu populasi pada konsumen 2 berkurang. Jika konsumen 2 berkurang, maka konsumen tingkat 1 akan semakin meningkat, dan itu juga akan mempengaruhi konsumen tingkat 3 yang akan semakin berkurang gara-gara menipisnya pasokan makanan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Dari kelompok 5. Sekarang kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 6 telah membuat sebuah miniatur dari rantai makanan ekosistem hutan. Jadi yang pertama yaitu ada produsennya, sebuah tanaman yang dimana lalu dimakan oleh konsumen pertama yaitu sebuah kelinci, lalu dimakan lagi oleh konsumen kedua yaitu harimau, lalu dimakan lagi oleh konsumen ketiga yaitu sebuah singa. Dan setelah itu singa mati dan diuraikan oleh dekomposer. Lalu kami akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Budiana, yaitu analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen 3 berkurang. Menurut analisis kami, jika konsumen 3 berkurang, maka konsumen 2 populasinya akan bertambah sehingga konsumen pertama akan terancam punah. Lalu kami akan menjawab nomor 5, yaitu analisis apa yang terjadi jika salah satu populasi pada konsumen 2 berkurang dan bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk yang lain. Jika populasi 2 berkurang, maka populasi 3 dan populasi 3 akan merasa terancam karena kekurangan makanan. Lalu konsumen 1 dia akan menjadi overload atau kelebihan populasi sehingga produsen akan terancam punah. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Iya, jadi inilah karya yang sudah kalian buat, ya. Jadi masing-masing membuat karyanya, masing-masing sudah menunjukkan kreativitasnya. Ibu tadi sudah melihat hasil karya kalian, ya, di mana hasil karyanya sangat kreatif. Kita semua, ya, ini adalah kesuksesan belajar kalian. Jadi bertambahlah ilmu kalian itu dengan cara membaca. Jadi banyak-banyaklah membaca, banyak-banyak melihat konten-konten kreatif supaya nanti jika ada pekerjaan yang lain kalian bisa lebih kreatif lagi. Jadi ibu lihat tadi untuk pekerjaan kalian cukup bagus. Nah, untuk minggu depan, ya, minggu depan kita masuk pada pembelajaran interaksi antar ekosistem. Kemudian kegiatan pembelajarannya juga nanti akan ibu tentukan model apa yang akan ibu sampaikan model pembelajarannya. Jadi modelnya nanti minggu depan kita tentukan. Tapi biasanya kalau untuk pembelajaran selanjutnya kita gunakan model PJBL. Ya, ibu harapkan semua baca bukunya di rumah. Seperti biasa ibu akan buat pertanyaan pemantik, ibu akan lakukan buat pre-test, kemudian post-test. Itu akan tetap kita lakukan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, ya. Nah, kemudian
seperti pepatah mengatakan, ya usah lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Ya, karena pembelajaran kita sudah berakhir, kita akhiri dengan doa. Ketua kelas silakan. Berdiri. Bersiap. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Ya, selamat siang. Kemudian jangan lupa yang piket tolong dibersihkan. Siapa yang piket ya? Oke, terima kasih.